hari Minggu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita berkumpul bersama-sama untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu, Di Sini Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, baik adik-adik, masih tetap berdiri, kita masuk dalam votum dan salam. Kasih ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita anak-anaknya. Bagimu juga. Ya, silakan duduk, kita akan masuk dalam percakapan pendek. Nah, adik-adik, di sini kakak mau tanya. Nah, pernahkah adik-adik melakukan kesalahan terhadap saudaranya sendiri atau terhadap sahabat atau teman? Nah, tentu pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita dalam kehidupan kita setiap hari untuk saling membenci, untuk saling memusuhi teman kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan saling menyayangi dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, mari kita mengangkat satu lagu kembali, yaitu Sayang Sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, tiba saatnya kita mengucap syukur dan kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang kami sudah berikan. Biarlah persembahan ini kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Bapa, berkati pun yang masih ada pada kami, biarlah berkat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, di adik sekolah minggu kita akan membaca dari kitab Mazmur
yang terambil dari kitab Mazmur ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan pun seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita, pimpin kami, sertai kami, buka hati pikiran kami untuk mendengarkan cerita. Biarlah firman-Mu berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap mendengarkan cerita pada pagi yang indah ini? Ya, selain kita menyiapkan hati kita juga jangan lupa menyiapkan Alkitab, buku, pulpen. Nah, cerita kita pada hari ini berjudul Yehuda dan Tamar. Waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Ia tinggal di Adulam, menumpang di rumah Hira. Yehuda terpengaruh dengan pergaulan yang salah. Ia mengikuti cara hidup orang Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Demi kesenangan hidup, Yehuda melupakan Tuhan yang diajarkan ayah dan kakeknya. Bahkan ia menikahi Syuha orang Kanaan. Semua itu dilakukan tanpa restu dari keluarganya. Dari pernikahan Yehuda itu lahirlah 3 orang anak, Er, Onan, dan Shelah. Yehuda menikahkan Er, anak sulungnya, dengan Tamar. Tetapi karena berbuat jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh Er. Sesuai dengan kebiasaan waktu itu, kalau kakaknya mati, maka adiknya lah yang menggantikannya. Maka dinikahkanlah Tamar dengan Onan, kakak Er. Tetapi karena Onar berbuat jahat, yakni tidak mau memberikan keturunan kepada Tamar, maka
Tuhan pun membunuh Onan. Yehuda mulai cemas. 2 orang anaknya sudah meninggal. Tinggal 1 orang. Kalau yang satu ini mati juga, maka habislah keturunannya. Tapi Yehuda bukannya sadar dan bertobat, ia malah terpengaruh tahayul orang Kanaan. Tamar dianggap pembawa sial. Tamar diusir dan disuruh kembali ke orang tuanya. Dan dengan pura-pura, Yehuda berjanji akan menikahkan Tamar dengan anaknya Shelah setelah dewasa. Tetapi Yehuda ingkar janji, lalu istri Yehuda mati. Tinggallah Yehuda bersama dengan seorang anaknya Shelah. Ia sangat berduka dengan keadaan itu. Suatu waktu Yehuda pergi ke Timnah. Ia ingin melihat orang-orang yang menggunting bulu dombanya. Waktu diketahui oleh Tamar menantunya, ia mendahului di sana. Tamar duduk di pinggir jalan seperti layaknya perempuan jalanan. Yehuda tidak tahu kalau dia itu adalah Tamar menantunya, karena ia menutupi kepalanya. Ia memanggil Tamar dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Tetapi Tamar meminta jaminan. Ia meminta materai, kalung, dan tongkat yang dipakai Yehuda. Dan dengan senang hati, Yehuda menyerahkan materai, kalung, dan tongkat yang dipakainya. Yehuda tinggal bersama Tamar. Mereka berbuat zina. Kemudian kembalilah Tamar ke rumah orang tuanya. 3 bulan kemudian, Yehuda mendengar bahwa Tamar mengandung. Ia marah besar, katanya. Tamar sudah berbuat jahat. Ia harus dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Waktu Tamar diseret keluar untuk dihukum mati, ia menyerahkan barang-barang berupa materai, kalung, dan tongkat. Dan Tamar pun mengatakan, "Pemilik barang inilah yang menghamili saya." Setelah dilihat oleh Yehuda, ia kenal betul bahwa barang-barang itu adalah miliknya. Yehuda kaget. Ia sangat malu. Semua kejahatannya sekarang ketahuan. Ternyata setiap kejahatan terang benderang di hadapan Tuhan, dan setiap kejahatan pasti mendapat hukuman. Yehuda kemudian bertobat. Ia mengakui kesalahannya. Ia tidak berbuat dosa lagi. Beberapa waktu kemudian, Tamar melahirkan anak kembar yang dinamai Peres dan Serah. Dari keturunan Pereslah akan lahir seorang penebus dosa yang menebus dosa untuk manusia. Amin. Demikian cerita kita pada hari ini. Nah, bahan bacaan kita itu terambil dari kitab Kejadian 38 ayat 6 sampai 23. Kejadian 38 ayat 6 sampai 23. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami kembali bisa bersekutu denganmu. Kami juga bersyukur telah mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat orang tua kami yang selalu mengasihi dan mendampingi kami. Berikanlah mereka selalu kekuatan dan kesehatan, serta berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat guru-guru kami di sekolah dan guru-guru dan kakak-kakak pembimbing kami di sekolah minggu. Berikan mereka terus kekuatan dan kesehatan.
Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menyanyi Allah itu baik. Menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita, dan kiranya Allah mengasihi kita, dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Oke, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kakak mau ingatkan kembali, jangan lupa 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Oke, selamat hari Minggu.